Haleluya. Kita bersyukur sampai saat ini ada di tempat ini. Itu karena penyertaan Tuhan. Itu karena Immanuel, Allah beserta kita.
kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Haleluya, dahsyat dan hebat Allah kita yang menyertai kita. Kita berikan pujian, Dialah sukacita kita. Pujian syukurku tunaikan bagimu, kasih dan rahmatku tercurah bagimu, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji
Tuhan. Haleluya.
biarlah tangan kita dipegang oleh Tuhan. Kekuatan kita tidak seberapa, tapi kalau Tuhan pegang tangan kita, kita jadi kuat. Haleluya. Kami sungguh membutuhkan tangan Tuhan senantiasa memegang kehidupan kami. Terima kasih. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Kalau masih ada kuasa kegelapan, roh-roh iblis ingin mengganggu, kami satukan hati. Katakan dengan iman bersama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hidup kami. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Terima kasih, silakan duduk. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa mengasihi saudara, katakan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini terakhir dari tanggal 1, 4, dan 11 saya memberikan firman bekal awal tahun. Secara teologis tidak terlalu dalam, karena ini bersifat praktikal, praktek, yang kalau saudara sudah dengar, apalagi hendak mencatat, dengar baik-baik dan dilakukan. 2 minggu lagi
saya akan memulai firman dengan seri yang dalam ya, dan tidak keluar di YouTube karena cari data penggaliannya agak sulit. Saudara datang 2 minggu lagi, kan sekali ibadah, dan siap 2 minggu pas yang sekali ibadah ya, puji Tuhan. Pembawa berkat, ucapkan bersama, 2, 3. Ya, Tuhan punya pesan di awal tahun supaya kita ini menjadi pembawa berkat, agar tujuan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Perhatikan ya, pembawa berkat, bukan pembawa bencana. Ya. Satu kali dalam sebuah peternakan, babi itu curhat sama temannya yaitu sapi. Dia bilang, "Pi," begitu ya. Terserah mau panggil sap atau pi. Saya mau curhat. Ya, apa bi? Pi dan bi. Bi ini ngomong, saya itu punya kepahitan sama manusia, khususnya sama majikan. Loh, kenapa kamu kok punya kepahitan? Orang kamu baik-baik saja dan gendut gini kok. Oh enggak, saya nyimpen sakitnya tuh di sini, katanya si babi. Sakitnya di mana saudara? Bukan di sebelah saudara. Kalau yang jelek-jelek pasti nama saya yang disebut. Anaknya males dibilang, "Kamu jangan males kayak babi." Terus suaminya tidurnya ngorok, ibunya ini bilang, "Kamu ngorok keras sekali." Kayak apa saudara? Babi. Karena sapi enggak ngorok, yang ngorok itu babi. Kemudian suaminya juga ngomong sama istrinya, "Kamu nih rakus, makin lama makin gemuk, badanmu sudah kayak apa saudara? Babi." Nah, terus enggak usah oleh kiri kanan, nanti menimbulkan keributan di gereja ini ya. "Saya mau demo." Wah. Lalu sapinya bilang, "Bi, tenang ya. Kamu ini berguna pada saat kamu masih hidup." "Oh iya." Betul saudara? Tidak. Babi berguna apa bagi manusia waktu masih hidup? Memang saudara pelihara babi untuk dicium-cium? Salah. Nah, saudara tidak fokus. Sapi ngomong sama babi, "Kamu berguna hanya pada saat kamu sudah mati." Oh iya betul itu. Orang suka makan siobak, kaki babi, dan bahkan hampir semua di tempat ini senang makan apa? Babi guling. Makanya waktu Natal Kersel, babi guling yang saya pesankan itu ditanya sama banyak orang, "Beli di mana, beli di mana, beli di mana?" Ada di suatu tempat di Denpasar, pokoknya begitu. Tapi sapi ngomong, "Saya ini berguna bukan hanya pada saat saya mati, tapi saat hidup saya juga berguna." Sebab saudara tidak pernah melihat orang membajak sawah pakai apa saudara? Babi. Ya. Saya ini berguna baik hidup maupun mati. Nah, saudara, yang lebih penting berguna waktu masih hidup. Kalau sudah meninggal, nanti satu kali saya khotbahkan tentang apa yang dialami sesudah mati, itu tidak ada artinya apa-apa. Semua kejayaan, kekayaan, kehebatan, kecantikan, kegantengan habis. Jadi waktu masih hidup, jadilah berkat bagi sekeliling. Haleluya. Semua katakan haleluya. Ya gitu dong. Colek kiri kanan, kasih tahu. Jadilah pembawa berkat. Ya. Sekali lagi, khususnya untuk saya. Yang pertama kita baca yang keras, 2, 3. Pembawa berkat di keluarga. Haleluya. Semoga rekaman YouTube-nya tidak gelap ya. Kalau gelap tidak keluar di YouTube. Saya ambil tentang Yesus.
karena Yesus pemimpin agung kita dan dia menjelma menjadi manusia. Kemungkinan besar Bapak Yusuf itu meninggal umur 12. Saya pernah khotbahkan. Beberapa teolog mengatakan sekitar 12 tahun Yusuf meninggal. Dan sejak saat itu siapa menjadi tulang punggung? Jangan lupa, tolong dijawab, berapa adiknya Yesus? Berapa saudara? Berapa? Oh, 3, 4, 5, 6 semua dapat nanti. Ada yang bisa angkat tangan? Ya, ayo. Saya lepas kompor. Ayo. Agus. 11 adiknya, ya. Yusuf meninggal waktu Yesus umur 12, punya adik 11. Tiap tahun Maria ini mana? Itu namanya kelinci, kelincinya Pak Anton namanya Yusuf. Ya, hah? Siapa? Hah? Malu? Tidak ada jawabannya, tidak ada malu, ya. Yaitu saudara kurang baca dengan teliti. Berapa Pak? Bacaan Alkitab kotanya sama saya, enak saja. 5 bersaudara, laki semua. 6 sama Maria. Mama Maria tidak mungkin kerja. Adiknya Yusuf masih kecil-kecil. Saudara, kalau Yesus 12, kira-kira adiknya 4 berapa? Ya, jadi dia menjadi tulang punggung. Bisa enggak? Ya, sebagai anak tertua, Yesus itu sudah dilatih sama papanya untuk bikin mebel, meja, kursi, serut kayu, kan begitu, anak laki tertua. Dia menjadi tulang punggung. Mungkin ada beberapa dari saudara, tidak banyak di tempat ini yang menjadi tulang punggung keluarga. Berat. Ada juga yang menjadi tulang ekor. Tulang punggung itu berat, tetapi enggak apa-apa, berkat saudara banyak. Haleluya. Ya, kalau enggak jadi tulang punggung jangan bilang haleluya, saudara tulang ekornya berarti, ya. Lagian sebelum Yesus meninggal, dia melihat kepada murid yang dikasihi, Yohanes, dan dia menitipkan Maria kepada Yohanes. Kenapa tidak dititipkan sama adiknya yang kedua? Betul? Kalau Yesus mulai ditinggal orang tuanya, papanya umur 12, paling enggak kan adiknya yang kedua, ya umur 10 atau 9. Berarti waktu Yesus meninggal 33, paling enggak adiknya yang kedua 31 atau 30, kan begitu. Kenapa enggak dititipkan? Nah itu pertanyaan, ya. Sebab selama pelayanannya jarang sekali Yesus mengungkit-ungkit tentang adik-adiknya. Dia dititipkan kepada Yohanes karena dia bisa mempercayai. Lihat ya, satu keluarga 5 orang, belum tentu kalau tulang punggungnya jatuh dititipkan sama adiknya, belum tentu. Bisa jadi dititipkan sama orang luar, bisa jadi. Karena itu saudara harus selalu siap menjadi pembawa berkat. Nanti kan yang pertama nih poin kepada keluarga, nanti yang berikutnya kepada yang lain. Karena kalau saudara menjadi pembawa berkat, percaya Tuhan pasti memberkati saudara. Haleluya. Iya. Ya. Dan Yesus ini orang yang sangat mempedulikan keluarga, dari mulai dia hidup sampai akhirnya terakhir dia meninggal. Itu tentang Yesus. What about us? Nah, mari kita baca bersama. Karena yang baca lagi di pesawat, ya. 1 Timotius 5 ayat 8, angkat suara. 2, 3. Tetapi jika ada seorang, semua baca,
apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Amin. Ya, jangan saudara tiap pagi baca Alkitab, tiap minggu datang gereja, tapi saudara tidak mempedulikan sanak saudara, ini jasmani, tidak menunjuk kepada rohani, apalagi seisi rumah. Ya, orang itu lebih buruk dari orang yang tidak kenal Tuhan. Sebelum kita keluar memberkati yang lain, ini perhatikan dulu keluarga saudara. Saya punya beberapa pengalaman. Ada seorang ibu janda anggota kita dengan anaknya perempuan. Ya, saya besuk ke rumahnya, saya menahan tangis karena kasurnya tuh seperti perahu, separuh lurus, separuhnya jeglong begini. Saya tanya, ibu tidur yang di mana? Saya tidur yang di jeglong. Kenapa? Kalau tidur yang di atas itu, kalau pas balik jatuh, betul kan? Jadi dia tidur yang separuh kecil ini, padahal kasurnya ukuran 120, cuma 60 cm. Ya, saya terharu. Sebab saya ingat anaknya yang merupakan mantan murid sekolah minggu saya, itu punya usaha di Jalan Teuku Umar, usaha kuliner, kodok, laris, tetapi tidak diperhatikan namanya. Bahkan sampai ibu ini lalu meninggal, ya, gereja yang membantu, anaknya tidak mempedulikan. Saya hanya berdoa, apa yang ditabur itu yang dituai. Hati-hati. Jadi kalau orang tidak mempedulikan sanak keluarganya secara jasmani, dia itu lebih jelek dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Sekarang saudara mikirkan dulu, siapa keluarga saudara? Bukan anak istrimu loh, kakak adik yang kekurangan. Kalau saudara anak tunggal, berbahagialah, karena saudara nggak perlu mikirkan siapa-siapa. Contohnya anak saya, dia hanya mikirkan dirinya sendiri saja. Tapi kalau yang punya saudara, pikirkan, ya. Itu nasihat firman Tuhan, bukan nasihat saya. Yang kedua, lihat, kita baca lagi 13:35 Yohanes 2:3. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Kemarin malam di doa malam saya jelaskan, kalau saudara pengikut Tuhan, it's just a beginning, baru mulai. Ya, kalau mau mengikut Tuhan, menyangkal diri, memikul salib every day, itu baru mula-mula. Tapi tingkat yang lebih tinggi, menjadi murid. Menjadi murid berarti punya mulut yang memberkati, memberikan dorongan kekuatan dan telinga yang peka terhadap suara gurunya. Kalau saudara mau disebut murid, yang kedua, sesudah penjelasan yang kemarin dalam doa malam, yaitu saudara harus saling mengasihi. Kalau yang ini jasmani, nah ini bicara jasmani dan rohani. Di mana saudara bisa mempraktikkan saling mengasihi? Di Kersel. Di mana? Di gereja. Ya. Contoh yang gampang. Yang gampang saja. Di semua orang di tempat ini ekonominya sama. Tapi kalau misalnya saya senang kalau melihat anak sekolah minggu satu kelas ada yang ulang tahun, dia bagi makanan sama semuanya.
Itu contoh yang paling gampang. Bukan hanya karena merayakan anaknya ulang tahun, tetapi itu namanya contoh membagi berkat. Saya mau tanya, yang minggu ini ulang tahun siapa? Coba angkat tangan. Saya enggak minta saudara ngajak makan, enggak, karena saya nanti mau diajak makan, tenang. Siapa yang ulang tahun minggu ini? Siapa? Ya, Fosa, Rudi Leong, ya. Nah, Fosa kapan? 12, bis 15, ya. Minggu depan, saudara semua yang hadir hari ini akan dibagi voucher sama suaminya. Yang yakin katakan haleluya. Oh, mati dia, ya. Dia ragu-ragu waktu, jangan haleluya, ternyata haleluya, ya. Tenang aja. Fosa bilang, kok voucher tak traktir semua di TSM, saya booking. Haleluya, Fosa. Dia bilang, uang bulanan 1 tahun amblas langsung. Kita kalau besuk, tapi tidak paksaan, ya. Memang kita harus doakan, karena saudara seorang murid memberikan kekuatan kepada yang membutuhkan. Orang sakit itu kan membutuhkan kekuatan. Jangan saudara besuk ke rumah sakit, ngelihat ini, waduh parah, ya, iya. Sudah bikin wasiat, langsung berangkat dia orangnya. Tetapi didoakan. Apa cukup hanya berdoa? Enggak cukup. Pokoknya ingat prinsipnya itu D-nya ada 2. Dedi dukun, Dedi dores. D-nya 2 kan? Doa dan apa saudara? Nah, saudara bisa jawab. Yang anda jawab pura-pura enggak ngerti karena saudara pelit. Colek kiri kanan, kasih tahu jangan pelit. Fosa kasih tahu yang keras, jangan pelit, begitu. Ini apa? Jam. Jam itu enggak pernah bersuara. Aku jam 1, aku jam 2, aku jam ini enggak ada. Dia cuma berdetak terus. Kadang detaknya ada jam yang tidak ada bunyinya, muter terus. Tapi jam itu kita perlukan untuk menunjukkan waktu, betul? Jadilah seperti jam. Maksudnya apa? Saudara di keluarga, masing-masing sebagai apa? Tunjukkan fungsi saudara, enggak usah banyak bicara. Suami, kepala keluarga, saudara bekerja. Kenapa? Firman Tuhan yang ngomong. Adam dengan berjerih lelah bekerja, onak duri menjadi yang kau temui setiap hari. Iya, kita kerja itu onak duri. Bos yang jahat, orang yang nipu, enggak bayar, itu onak duri. Tapi enggak semuanya onak duri. Buktinya saudara semua masih hidup dan tambah gemuk. Kalau kena onak duri kan tambah kurus, kempes soalnya. Iya. Suami kerja, istri penolong yang sepadan. Setiap orang yang konseling dengan saya, pasti saya tanya, nanti setelah menikah, istrinya bekerja atau tidak? Pasti. Jadi kalau saya mau menikah, Derta, ya siap-siap, itu konseling saya pasti ada. Boleh kerja, tapi membantu, bukan istri tulang punggung. Misalnya, ya David ini sudah kerja, sudah lumayan di perut dia, manajer dia. Fosa kerja, membantu, boleh. Apa? Agen judi online. Nah seperti begitu. Saya lihat Pak Jarod sama istrinya, ya. Pak Jarod kerja, istrinya ini dia pintar gambar, desain. Yang desain ini, desain itu. Apakah isinya juga kerja di proyek? Tidak, dia kan gambar, masa gambar di proyek. Sekali ngeliat proyeknya, untuk lihat realitasnya ya oke. Tapi gambar kan di rumah, kerja seperti itu. Bagaimana dengan istri-istri yang sekarang sudah bekerja dan lain sebagainya? Sudah terlanjur, terserah saudara. Itu urusan keluarga masing-masing. Ya. Tapi kalau firman Tuhan ini dilakukan, lain hasilnya. Anak-anak pada saat masanya sekolah, saudara mesti belajar yang baik supaya apa? Berprestasi. Nanti kalau sudah bekerja,
anak-anak punya penghasilan. Ingat orang tua. Kalau orang tuanya sudah tua, jangan dimasukkan panti jompo. Apalagi dititipkan sama gereja. Saya tidak menerima penitipan orang tua. Tidak pernah ada gereja siapa menerima penitipan orang tua. Kalau begitu, yang pertama yang akan dititipkan ke gereja adalah Onesimus Vendianis. Tidak mau saya. Sama siapa? Sama anaknya. Wah berat. Ya, contoh Niku, Christine. Dititipi siapa? Pak Simon. Pak Simon apa bisa bekerja dia? Tidak bisa. Tapi bisa dikaryakan. Ngelus-ngelus ayam, mandiin ayam, anjing dan lain sebagainya. Ya, berat enggak melihara orang tua? Berat. Karena orang itu tambah tua tambah cerewet. Lihat kiri kanan saudara. Yang makin tua makin cerewet. Betul anak-anak? Anak-anaknya takut-takut, ya. Yang atas yang paling banter, tapi enggak apa-apa. Papanya enggak denger di bawah. Betul katanya. Ya makin tua makin cerewet. Itu orang tuamu. Pada saat kamu masih kecil, dia yang bekerja membiayai kamu. Makanya orang tua kerja yang baik supaya nanti di masa tua ada yang memelihara saudara. Jangan saudara pikir, wah uang depositoku banyak dan lain sebagainya. Lain loh. Orang-orang di luar negeri itu ditaruh di panti jompo. Panti jomponya itu bagus-bagus, programnya bagus-bagus. Saya pernah waktu sudah lama di Belanda, lihat di satu pemandangan Keukenhof. Wih ada sekelompok orang tua, kira-kira 30 orang ada di sana. Mereka senang-senang nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Ya, saya tanya sama yang tempat saya tinggal Pak Freddy, itu apa? Oh itu dari panti jompo. Mereka punya program setiap sekian bulan jalan-jalan ke beberapa tempat supaya enggak stres. Tapi itu sekejap saja. Yang mereka butuhkan itu kalau ada di tengah-tengah keluarga yang mengasihi. Haleluya. Nah betul itu. Ya, kalau di Indonesia panti jompo kasihan. Mungkin setahun sekali kumpul-kumpul atau kadang beberapa kali. Di mana? Di Mumbul saudara. Nggak ngerti ya sudah lewat begitu ya. Yang kedua, kita baca bersama. 2, 3. Pembawa berkat di tempat kerja. Ya. Sebelumnya ini saya mau kelewatan satu ya. Di keluarga yang masing-masing berfungsi. Saya kembali. Keluarga itu seperti kereta api. Ada lokomotifnya. Tahu lokomotif? Karena saudara di Denpasar tidak ada kereta api, ya. Kepalanya itu yang di depan itu lokomotif. Suami ini lokomotif. Istri dan anak-anak ini gerbong. Kemana suami membawa, istrinya ikut. Setuju? Suami kalau tidak jawab, saudara bukan suami. Karena apa? Karena saudara yang ngepel nyuci di rumah. Suami lokomotif, setuju? Iya, suami mesti bilang setuju. Kalau saudara setuju sekali lagi, karena saudara nyuci ngepel di rumah. Lokomotifnya istrinya, kebalik. Tapi ada yang bicara, oke Pak, suami boleh jadi lokomotif silakan. Tetapi kami istri adalah siapa saudara? Masinisnya. Itu nanti jadi kayak di Batak itu, mama-mama Batak itu kan disebut mamaknya ya. Misalnya siapa di sini orang Batak? Henok, ya Henok. Mama Henok. Nggak ada istilah Batak itu Papa Henok, nggak ada. Betul kan? Nah dia ngangguk berarti orang Batak saudara ya. Dia berubah dari orang Jawa ke orang Batak. Mama Batak. Mama siapa? Mama siapa? Itu karena mamanya yang jadi masinisnya. Silakan suaminya jadi lokomotifnya. Karena saya ini sudah lewat puluhan tahun ya. Saya ngantarkan mami saya almarhum setiap berapa bulan itu ke Profesor Switre untuk cek dan suntik. Saya selalu yang ngantar mendampingi. Nah ini dia praktek di sini agak di bawah di
ruang sebelah, ya enggak tahu agak enggak satu tingkat, setengah tingkat itu dokter lain, terkenal profesor juga. Saya ini orangnya suka perhatikan. Jadi waktu mami saya diperiksa suntik ya, saya buka kordennya sedikit, mau ngintip di sebelah ini apa sih? Dokter. Saya tahu dokter itu karena anaknya itu 2 sekolah sama saya dari SD di Swastiastu, Sanjos. Saya ngintip, makin lama saya ngintip, makin saya buka kordennya. Kenapa? Sesudah dia menerima uang dari pasiennya, dia begini, saudara. Pak Budi kalau menerima uang dimasukkan kos kaki atau di kantong? Nah, kos kaki katanya. Pak John Yudiata terima duit kos kaki atau kantong? Kos kaki juga. Suami-suami sini sama. Di kos kaki saya perhatikan, kos kaki sini, kos kaki sana, ya. Ada yang dimasuk di dompet, di kantong. Nah, berarti apa? Ngerti kan? Istrinya adalah siapanya, saudara? Masinisnya. Pak, masinis itu apa? Wes pergi kamu sudah. Terus saya olahraga. Saya punya teman baik yang punya Surya Husada. Jadi kalau saya ada apa-apa di Surya Husada, ngomong sama saya langsung tak kirim ke kamar mayatnya. Saya cerita masalah itu. Hal yang mengagetkan, dia ngomong begini. Pak John, dia tidak manggil Pak Ko. Di gereja saya dipanggil Pak, di luar dipanggil Ko, luar biasa. Ko John, itu sudah biasa di antara kalangan dokter. Dan itu juga yang terjadi pada Matthew nantinya. Kamu jangan sampai praktek enggak pakai kaos kaki, ya. Dan punyailah sabuk yang banyak yang bisa taruh situ. Nah itu saudara, jangan seperti itu, ya. Suami lokomotif, biarkan dia jadi lokomotif. Istri nggak perlu jadi masinis. Yang istri di sini sesama istri saling colek, kasih tahu kita berlomba jadi lokomotif. Ya, ini tolong dibacakan. Nanti Eta. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Amin. Amin. Pengalaman lagi, saya ngantarkan Andrew ke Puspem Badung dekat rumahnya Fosa, ya, tempat mereka olahraga dan main layangan. Puspem Badung, karena waktu itu melakukan penelitian di sebuah puskesmas, kumpulnya di Puspem Badung. Kenapa puskesmasnya di arah agak jauh, ya. Saya nungguin di sana. Saya sekali lagi memperhatikan. Jam 12 keluar makan mereka. Semua keluar. Itu kantinnya besar. Pernah ke Puspem Badung? Kantinnya besar. Macam-macam jualnya. Ya. Saya juga makan. Tapi saya sudah makan sebelumnya karena saya tahu jam 12 nih, jam 12 orang keluar. PNS, Puspem Badung kan PNS. Nah, mereka penuh ngobrol. Oke lah, silakan. Saya lihat udah jam 1, tidak berkurang orangnya, banyak. Setengah 2, nggak berkurang, banyak. Jam 2, tidak berkurang, banyak. Setengah 3, baru mereka pelan-pelan pergi. Sampai jam 3 terakhir keluar. Setengah 4 pulang. Itulah mentalitinya orang kita. Di Indonesia kalau kerja itu 5 ngo.
Ngo. Yang pertama apa saudara? Ngopi. Yang kedua ngo apa? Ngoran. Ngoran tuh baca koran. Yang ketiga ngo apa? Ngobrol. Yang keempat ngo apa? Ngocok kartu. Keluar loh ini di kuis. Ngocok kartu, main kartu, ngocok kartu. Dan yang kelima ngorok. 5 ngo. Lihat kiri kanan saudara, tanya saja. Kamu 5 ngo juga ya? Ya. Di gereja jangan 5 ngo. Masa bisa Pak? Loh, ngopi sebelum ke gereja ke warung. Betul? Nah, koran diganti dengan HP. Lihat, 7:30 yang sudah datang semua ada di gereja, nggak ada yang berdoa. Semuanya berdoa dalam bahasa yang lain. Nunduk dan lihat begini. Ngorannya diganti dengan membaca Alkitab. Terus ngobrol. Untuk kalau saya khotbah enggak ada yang ngobrol. Kemudian ngocok kartu. Kapan? Ya waktu di warung itu main kartu. Dan yang terakhir ngorok. Lihat kiri kanan saudara, kalau yang ngorok pukul kepalanya. Ya, yere bangun yere, ya. Perintah Allah itu menyuruh kita itu bekerja. Sebab dikatakan kalau tidak bekerja jangan makan, ya. Dan bekerja dengan baik dan berkualitas. Saya percaya pada sekitar tahun 3 sampai 30 sesudah Masehi di kota Nazaret itu banyak meja, kursi, lemari, tulisannya Meet in JJ. Apa JJ? Jesus, satunya siapa? Yusuf. Meet in JJ. Bukan toko JJ ya Pak ya. Meet in JJ. Yusuf, Yesus, Jesus. Kan malu kalau misalnya mejanya mencong, kursinya uglak-uglik, ya lemarinya nggak lama jebol, pasti kerjanya berkualitas. Makanya Yesus bisa menjadi tulang punggung keluarga, karena orang tahu kalau mau yang bagus, oh pesan deh tukang kayu Yesus, Jesus, karena bagus hasilnya. Saudara kalau kerja juga masih begitu, tanpa bermaksud apa-apa, tapi jangan lupa dengan saya. Saya kalau di rumah kan ada kayu, perlu bikin meja, perlu bikin lemari, langsung pertama saya ingat, ting, Pak David Martin. Pak Martin berdiri Pak, berdiri dulu, berdiri. Nah itu lihat, kurang lama, ya. Lihat, belum yang sana belum lihat, berdiri dulu Pak. Iya, istrinya enggak usah ya, miring sedikit. Ini Pak Martin, ya. Kasih tepuk tangan untuk Pak Martin, ya. Sebab aku bulan depan mau minta tolong Pak Martin nganu pintu saya, jangan lupa diskon. Karena sudah tepuk tangan orang-orang ya. Saudara kalau perlu meja, kursi, lemari bisa, mau dari triplek, mau dari kayu jati, mau dari yang tidak terlihat juga bisa dia. Ya. Kalau saudara perlu mebel dan lain sebagainya, nah pertukangan kita ada Pak Jarot. Mari Pak Jarot, berdiri Pak Jarot. Mari Pak, berdiri Pak. Ngateko. Nah, agak lama. Lihat saudara yang sini supaya lihat. Ya, tepuk tangan Pak Jarot. Ya, haleluya. Pak Jarot mengalami kemajuan rohani yang luar biasa. Karena apa? Karena rumahnya nggak jauh dari gereja. Jika dia bolos, langsung datangi LCC-nya. Saya lewat sana, semua teriak-teriak, Jarot. Jadi dia datang saja. Ya. Nah, saudara harus ingat karena berkualitas pekerjaan saudara. Kalau Pak Martin bikinkan saya meja mencong, goyang-goyang, saya nggak akan ingat Pak Martin. Lagi satu, terakhir. Sebab saya tahu orang yang marah, dia gini dia marah. Kalau saudara mau pesan donat, mau pesan
kue yang lain, fruit cake atau apa, serta orangnya. Mari Pak berdiri Pak. Soalnya Bapak gini-gini dari tadi marah. Itu dia. Saya tidak merekakan namanya ya. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu untuk paling banyak tepuk tangannya ya. Dan lagi satu saya lupa. Kalau saudara butuh RW, hubungi dia. Jadikan tempat kerja itu sebagai tempat pelayanan. Ini praktikan kalau bahasa saya ya, tidak dalam teologis tidak, supaya saudara bisa langsung praktek. Ya. Bukan tempat yang menentukan pekerjaan saudara ini rohani atau tidak, tapi sikap hati. Apa maksudnya ini? Ya. Tempat bekerja, tempat pelayanan. Misalnya Andri David mengetik di gereja, mengetik di Prodia. Bukan berarti ngetik di gereja ini itu lebih rohani. Betul saudara? Mengetik di Prodia tidak rohani. Kalau ngetik di gereja ini rohani. Oh tidak begitu. Setelah Natal Kersel, kan ada 2 Kersel yang kebersihan. Itu bukan saya yang nentukan saudara, itu tergantung tangannya LCC saudara masing-masing. Yang paling disenangi itu kalau dapat bintang. Bintang itu artinya khotbah saudara ya. Jadi Pak Pohok waktu dia dapat itu, dia sudah shock terapi ya. Wah, aku bakal puasa. Ingat ya saudara, Pak Pohok khotbah Natalnya ada yang masih ingat saudara? Apa? Kasih. Dia dapat ayat awal tahun tentang apa? Kasih. Tunjukkan di LCC mengasihi dulu kelompok kecil. Haleluya LCC. Keras loh Pak. Sore ojo lali. Bukan berarti kalau saudara sapu-sapu di gereja, saudara ini orang yang rohani. Kalau sapu-sapu di rumah atau di kantor, ini tidak rohani. Bukan begitu. Tempat pelayanan, tempat saudara bekerja ini tempat pelayanan. Makanya kerja yang berkualitas. Pak Budi tidak pernah ngaudit di gereja, tidak pernah kan? Apakah dia tidak rohani? Oh tidak. Justru di luaran orang kenal Pak Budi ini orang yang berkualitas, jujur. Kenapa saya ngomong jujur? Karena kemarin Purbaya mengatakan tambang-tambang timah atau apa cuma bayar 50%, yang lainnya diakalin. Makanya dana yang masuk ke penerimaan negara kecil. Padahal Pak Budi pernah ngomong sama saya, pendapatan dari tambang-tambang itu yang luar biasa. Ya. Nah, dimanapun saudara bekerja, itu tempat pelayanan saudara. Jangan orang mengatakan izin mau ke gereja, minggu ke gereja, mau kerja doa, tapi kerjanya ndak becus, nyuri waktu, nyuri uang, dan lain sebagainya. Malu saudara. Sekolah juga katanya ikut rebana flag di gereja, di sekolah jadi tukang bully. Ibu-ibu wis cereweti minta ampun, padahal setiap Rabu di rumahnya ada haleluya, haleluya. Orang ngomong pakai bahasa yang aneh-aneh, tetapi cerewet. Sayur 10.000 ditawar 5.000, sampai yang jual bilang, ya sudah ambil sajalah Bu, daripada saya dengar ibu banyak ngomong, pusing kepalanya. Ya, jangan begitu saudara. Saudara harus tunjukkan kualitas ibu-ibu ke pasar. Oh ini dia ibu Kristen. Berapa harganya? 10.000, dibayar 15.000. Haleluya. Saya lihat kiri kanan saudara. Ibu-ibu begitu? Enggak. 10.000 ditawar 5.000. Ya, tempat bekerja ini tempat pelayanan. Jino nanti dia hari ini akan kembali ke Kupang. Tidak bisa main, harusnya dia main karena kemarin ada acara ya di Nusa Dua. Ya.
Sebelumnya Kupang ini tiap bulannya kecil. Berapa Jin? Saya lupa omsetnya sebelum kamu ke sana. 200-an juta ya. Jino ditarget 500 ya. 500 ya tiap bulan 500 juta, bukan 500 rupiah setahun. Enggak sampai setahun Jino berhasil ya. Orang tahu siapa Jino, orang Kristen. Di Kupang hampir semua orang Kristen, jadi itu enggak ada artinya. Saya punya pengalaman. Saya waktu khotbah dari Kupang, ya saya sudah 3 kali ke sana, mau pulang Denpasar. Di airport itu ada yang sudah mati itu loh, penyanyi yang juara Idol, Mike Mohede. Saya ingat Mike Mohede, ya Pak Chen paling ingat tuh Mike itu ya. Kamu orangnya, suaranya enak. Nah dia di airport, saya tanya sama adik saya Semi, Sam, itu kan Mike Mohede, iya. Aku tak minta foto lah, ya. Katanya Semi, enggak usah. Loh, kok enggak usah? Lihat saja. Tak lihat, oh iya, enggak ada yang ngerubuti dia, saudara. Enggak ada yang peduli. Sebab apa? Sama-sama hitam semua. Enggak tahu ini Mike Mohede apa enggak? Ya. Nah, Jino juga di sana Kristen. Semua orang Kristen. Tapi begitu tahu diselidiki siapa Jino, masih bujangan banyak yang mau, saudara. Bahkan janda-janda juga ngantri. Haleluya. Kalau di tempat kerja, saudara ada yang suka gosip, itu biasa. Jangankan di tempat kerja, di gereja saja gosip itu luar biasa. Jangan ngomong-ngomong, tak kasih rahasia. Di gereja gosip itu cepat sekali. Ya, misalnya ada berita saya mau jual gereja. Kapan? Berapa tahun yang lalu. Gosip itu secara tidak langsung, secara tidak sadar, saya pas lewat ada anak-anak kecil kumpul, ya main-main di bawah. Saya lewat, saya dengar suara, ini gerejanya mau dijual loh. Anak kecil, gerejanya mau dijual. Sama Pak John. Karena nama saya disebut, tergelitiklah telinga saya. Saya panggil anaknya. Kamu ngomong gitu tahu dari siapa? Dari mama. Mamanya saya panggil, tahu dari siapa? Dari LCC saya. Untung enggak saya keluarin LCC-nya. Sebelum gereja ini dibangun, itu loh saksinya, Pak Putra. Ada gosip. Uang kas pembangunan gereja yang belum sampai 1 miliar itu enggak ada. Betul Pak Jen? Dipakai sama Pak John. Apa? Judi. Ya. Ada yang berani tanya sama saya. Saya jawab, oh bukan judi. Saya mau buka tempat pelacuran. Silakan disebarkan, saya bilang begitu. Saya mau buka tempat pelacuran, belum ada di Bali, di Denpasar tempat pelacuran. Saya mau buka tempat pelacuran. Di dalamnya juga ada judi. Silakan. Kepada yang lain ada yang tanya, saya bilang, oh iya, saya pakai judi di Genting. Genting mana Pak? Genting rumah saya. Bukan Genting Highland di Malaysia. Itu sudah kemana-mana. Bahkan sampai ke gereja lain. Ada omongan, gereja enggak akan terbangun. Karena apa? Uangnya dipakai Pak John judi. Kalau sudah gosip tentang gereja, apalagi tentang pendetanya, itu makanan paling enak. Lihat kiri kanan saudara tanya, betul? Selalu ingat, gosip dibawa oleh orang yang hatinya benci, haters. Disebarkan oleh orang yang
tolol. Dan diterima oleh orang yang, baca sama-sama saudara, apa ini? Hah? Saudara kalau terima gosip saudara ini loh. Sorry ya, jangan marah ya, idiot. Namanya gosip kok diterima mentah-mentah, idiot kamu. Maaf kalau saudara marah, enggak kolektor enggak apa-apa, asal saudara bertobat. Di lingkungan tempat kerja, dengar gosip, saudara tahan, tidak menyebarkan, itu sudah pelayanan yang bagus. Tidak usah berpikir, oh pelayanan saya ngadakan ibadah di gereja, di tempat kerja, saya ngadakan sebulan sekali kebaktian di tempat kerja, loh itu baru rohani, itu baru berfaedah di tempat kerja. Tidak usah mikir yang terlalu tinggi, yang rendah saja saudara sebagai penyebar gosip dan penerima gosip kok. Tidak usah biarin. Gak ada perlunya saudara duduk di bawah, di tempat warung, ngomong itu, enggak perlu. Kalau saudara dengar cerita Andri David diceritai sama Obed tentang Anton, ya hati-hati Andri David, satu kali kamu akan diceritakan sama Obed kemana-mana. Kalau saudara terima gosip, you are idiot. Enggak usah duduk ngopi di warung di bawah ngomong. Oh iya loh, RK itu sama aura kasih loh. Mau apa kamu? Memang kamu kenal RK, kenal aura kasih, cuma tahu enggak kenal, enggak usah. Pak John kemarin kelihatan dia keluar dari tempat judi online. Oh iya, dia masang berapa? 67, ayo kita masang 67. Catat saudara 67. Miliki sikap yang positif, baik, sukacita, rajin, jangan mut-mutan, ya, jangan mut-mutan saudara. Orang lihat saudara datang tuh seneng, tidak sepet. Nah ini yang penting. Kalau saudara jadi orang yang jujur dan bisa dipercaya, status saudara naik. Memang ada orang-orang yang menjilat dia bisa naik, tapi akan ketahuan kualitasnya. Bintang jilat yang atas dijadikan manajer, pimpinan, kepala seksi dan sebagainya. Tapi enggak lama ketahuan orang di bawah tahu. Kenapa? Kalau sudah tidak bisa jujur dalam hal yang mamon, bagaimana bisa dipercaya untuk hal-hal yang lebih besar? Tidak bisa. Dalam khotbah yang saya siapkan yang berseri yang padat itu, ini nanti akan berpengaruh mamon itu. Nantilah kita ke sana. Saya tidak singgung sekarang. Sekarang sudah mulai bisa melihat di mana-mana. Ya, kalau saya tidak bisa dipercaya, saya tidak bisa dipercaya untuk hal-hal yang lebih besar. Istri-istri yang dikasih uang belanja, jangan dikelentit. Suami juga berapa dapat gaji dari kantor, kasih istrinya, jangan dimasukkan kaos kaki itu. Ya Matthew ya. Kerja juga, pembelian di markup, boy. Dari zaman saya masih kerja komputer sampai sekarang tetap begitu. Saya supply karena anggota kita dia bagian pengadaan di PLN, di depannya Grand Loki itu, PLN pusat, pengadaan kertas. Ya misalnya harganya 1 juta, disuruh tulis 1,5. Tulis enggak saya? Ya tulislah. 500-nya kemana saya enggak tanya-tanya. Itu urusannya dia. Komputer 10 juta, ditulis berapa? Tulis 17 ya. Saya untungnya cuma 5-10%, dia untungnya bisa 100%. Pak, kalau saya enggak begitu, saya perintah atasan berat bagi saya. Ya saudara berdoa minta hikmat. Nanti saudara kalau
ikut saudara karyawan ya, nanti 10 harusnya dibayar ke penjualnya 10, disuruh atasan 17, nanti saudara tulis 17,5, 500-nya diambil saudara, nanti bisa begitu. Terakhir kita baca 2, 3. Enggak semuanya, saya sampai batuk-batuk saudara ngomong satu kalimat aja enggak dibaca. 2, 3. Tidak ada satupun di antara kita yang tidur di tengah hutan, tinggal di tengah hutan. Tidak ada. Tidak ada, kayaknya rumah di tengah-tengah sawah dijajah jadi luwih. Enggak punya tetangga. Yesus kemana-mana dia jadi berkat. Dia sembuhkan orang, bangkitkan orang mati, dan lain sebagainya, mengusir setan. Ya. Nah, perhatikan. Waktu Yesus mengusir setan di Gerasa, ya, orang itu ingin ikut sama Yesus. Apa kata Yesus? Saya buktikan. Baca ini, Lukas 8. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Ya, orangnya mau ikut sama Yesus. Sebab apa? Woi, ini orang luar biasa. Ya, terus. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Amin. Amin. Ladang misi saudara itu bukan tempat-tempat yang jauh, mau pergi ke Papua lah, kemana lah. Tetapi ini loh, lingkungan, keluarga, tempat kerja saudara. Ceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat Allah apa? Diusir setannya kan? Atasmu. Orang itu pergi mengelilingi kota, nggak usah jauh-jauh dulu. Siapa ladang misi saudara? Keluarga, lingkungan, tempat kerja. Satu kali ya, waktu makan malam, ada seorang anak yang secara tidak sengaja menjatuhkan gelas, pecah. Bapaknya ngamuk. Matamu di mana? Gelasnya pecah. Anaknya takut, diem. Besoknya ganti, bapaknya nyenggol gelas, pecah. Ya, anaknya langsung lihat bapaknya. Bapaknya ngeliat anaknya, waduh, kemarin aku baru bilang matamu di mana, ini kok saya mecahkan. Bapaknya enggak kekurangan akal, dia bilang, Bu, lain kali kalau naruh gelas itu jangan terlalu di pinggir, makanya kecamplek pecah. Dia nyalakan istrinya. Anaknya enggak tahan, ngomong gini, Pak, kemarin saya mecahkan gelas, dibilang mata saya di mana. Sekarang bapak yang mecahkan gelas, nyalakan ibu. Ya, itu teladannya tidak baik. Hal-hal yang kecil itu, saudara tidak bisa menjadi ladang misi buat anak saudara sendiri. Tapi juga bukan berarti kalau gelasnya pecah lalu saudara bilang, pecahin aja yang banyak. Gak usah jauh-jauh. Orang itu tidak peduli berapa banyak yang saudara tahu, sampai mereka tahu berapa banyak saudara care, peduli. Amin. Ini kata-kata yang luar biasa dari Presiden Amerika, Theodore Roosevelt. Orang-orang itu tidak peduli berapa banyak saudara tahu, tidak peduli. Tapi berapa banyak saudara care, perhatian sama orang lain. Nah, ini juga Brian Ariel mengatakan more actions, less words. Kita dulu ada nangani, belum lama ini, cuma ngomong, bertindak.
Ngomong itu tidak menyelesaikan masalah. Bertindak. Colekan terakhir, kasih nasihat yang baik. Jangan banyak ngomong, bertindak. Ya. Ingat lagi colek, pulang gereja ada bakwan dan lumpia, bertindak. Diego, AC sini yang tengah tolong matiin. Gereja Good Shepherd di Amerika, gembala yang baik. Natal 2024 mereka menaruh jemaat-jemaatnya di mal-mal. Untuk apa? Tenaga pembungkus hadiah gratis. Nah, orang ke mall kan mau kasih ini, kasih sana, taruh untuk anaknya, ya, dibungkuskan secara gratis, bungkusnya gratis. Bukan sama kertas bungkusnya beli sendiri, bungkusnya tuh jasa bungkusnya. Lalu ditanya sama wartawan, kenapa saudara melakukan ini? Mereka semua di mana-mana menjawab yang sama. Kan itu omongan dari pemimpinnya. Yesus sudah memberikan nyawanya, mau lahir di kandang yang hina. Kita cuma bisa yang kecil, simple. Tapi itu dampaknya luar biasa. Buktinya saya bisa tahu itu. Ya, dampaknya luar biasa kemana-mana. Jadi Good Shepherd ini keluar di berita-berita televisi Amerika. Buktinya saya bisa tahu begitu. Yaitu Full Gospel Church, gerejanya Yonggi-cho, gereja yang besar di Korea. Apa yang dipesankan oleh Pastor Yonggi-cho? Dia mengatakan kepada jemaatnya, itu sering dia katakan, saudara, di lingkungan saudara, kalau melihat ada yang sakit, saudara dokter, tolong dia. Saudara bukan dokter, antar ke rumah sakit kalau orang itu tidak punya kendaraan. Kalau ada kesusahan, doakan mereka. Itu dilakukan oleh orang-orang anggotanya gereja Full Gospel ini. Ya. Dan itu berdampak. Karena gerejanya mengalami kemajuan, bukan dari gembar-gembor menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Gembar-gembor menunjukkan dia bawa Alkitab baju putih setiap minggu ke gereja, bukan. Karena perbuatannya. Saya masih ingat tetangga saya, profesor bekas kepala rumah sakit Udayana yang meninggal itu. Saya masih ingat. Satu kali waktu di jalanan kami ini, ya saudara mungkin kalau lewat sana pernah tahu, ada yang punya bengkel, Alek namanya, bukan Alek Tamau. Sebelahnya tuh Koko, warung Koko, langganannya Niko itu. Waktu sakit datang ke Pak Dokter ini. Pak Dokter ini datangi ke rumahnya karena orangnya sakit, dikasih obat, enggak bayar. Dan itu sama Alek sama Koko nih, waktu saya sana, dia cerita sama saya. Makanya saya bisa tahu, saudara. Oh baik berarti dokter ini. Padahal dokter itu bukan orang Kristen. Terakhir saya tidak mau sombong ya. Saya ingat sekali, saya pernah membeli mesin untuk semprot TB nyamuk. Ya, saya beli kecil, beli gasnya, beli obatnya. Nah saya suka di rumah itu karena supaya tidak kena TB. Saya terpikir, saya pergilah ke bengkel itu karena bengkel itu rungsep. Tak tanya, mau tak semprot TB? Oh terima kasih Pak John, terima kasih. Saya semprot. Koko juga. Lah itu tuh diingat sampai sekarang. Terakhir saya ke tempat Pak Alek Natal, saya kasih bingkisan. Ibunya bilang, saya ingat loh Pak John ini berapa tahun yang lalu nyemprotkan rumah kami DB. Ya, saya masih ingat itu. Jadi sekeliling kena DB, kami ini enggak.
Loh itu masih diingat, padahal mesinnya saya sudah rusak dan saya sudah lupa kapan itu. Nah, sebaliknya kalau saudara berbuat jahat, saudara akan diomongkan kemana-mana. Itu loh, di Sesetan, Gang apa alamatnya? Camar ya. Yang namanya Agustono Anton itu, yang melihara burung, kelinci ya dan sebagainya. Hati-hati, dia sering ngutang nggak bayar. Siapa di sini yang pernah diutangi Pak Anton nggak bayar, ngomong sama saya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Di setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku. Mari pujikan. Di dalam setiap keadaan Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Naikkan suara saudara. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Dengan sayapmu, dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa atas kasih, anugerah-Mu, pimpinan penyertaan-Mu sepanjang ibadah pagi hari ini Bapa, dari awal, pertengahan sampai akhirnya Bapa. Terima kasih Bapa, benih firman-Mu telah ditaburkan supaya menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Kami bisa, anak-anak-Mu bisa membawa berkat bagi keluarga sekitar kami, begitu juga supaya nama-Mu saja dipermuliakan Bapa. Bapa, kami dukung dalam doa untuk hamba-Mu Bapak John Bapa. Berkati pelayanan Bapa, berkati keluarganya Bapa, berikan kesehatan supaya nama-Mu saja dimuliakan Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya Pak, amin. Kami mengangkat kedua tangan, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga terbuka, di mana Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu dan mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, berkati persembahan yang sudah diberikan anak-anak-Mu. Setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam hidup mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus, mereka memberikan dengan benar, dengan jujur. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang dahsyat juga akan dilimpahkan secara benar dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu,
dan mencurahkan damai sejahtera. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami terima